share dulu slide-nya. Kita yang lain menyusul aja ya. Udah terlihat di layar? Oke, kalau gitu tolong di-mute dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, kalau ada interupsi boleh ditanyakan ya langsung ya. Mata kuliah kita analisa proses bisnis ya seperti sudah kita bahas sebelumnya bahwa analisa proses bisnis ini menyangkut kegiatan perusahaan ya, perusahaan yang mana namanya proses bisnis bisa terjadi di perusahaan yang kelasnya mikro, kecil, menengah, maupun besar gitu. Nah, ketika perusahaan itu masih kecil, skala kecil atau mikro, mungkin tidak perlu dipilah-pilah, dipecah-pecah bagian-bagiannya. Jadi, misalnya pedagang, gorengan, ya, dia tidak perlu, eee, membagi-bagi ada bagian purchasing, ada bagian produksi, ada bagian, sales ya misalnya. Itu semua dilakukan sendiri, dilakukan oleh satu orang atau mungkin suami istri atau bukan, keluarga gitu ya. Jadi tidak ada spesialisasi, belum ada spesialisasi, general, bisa melakukan apa saja ya. Tapi ketika perusahaan itu sudah mulai besar, sudah mulai, eee, kompleks, kebutuhannya, omsetnya sudah naik, terus kemudian permintaan dari pelanggan juga semakin tinggi, maka perlu dipilah-pilah berdasarkan spesialisasi. Ya, spesialisasi itu, bagian-bagian yang khusus membidangi bidang tersebut. Misalnya di perusahaan perlu ada bagian, purchasing, yaitu bagian pembelian. Ada bagian gudang yang stok ya kan. Kemudian ada bagian, eee produksi ya, untuk menghasilkan merubah suatu barang bahan baku menjadi barang jadi ataupun juga, eee, menghasilkan sesuatu yang memberi nilai tambah ya, memberikan nilai yang berbeda dari bentuk aslinya atau bentuk asalnya. Misalnya kalau mobil, perusahaan otomotif itu mereka, membuat mobil itu adalah merangkai, ya assembling ya, merangkai dari part-partnya, bagian-bagiannya dirangkai jadi satu, jadilah satu bentuk namanya mobil atau motor ya. Itu mereka juga merangkai, meng-assembling gitu ya. Tapi kalau, perusahaan-perusahaan yang, manufaktur itu termasuk kategori manufaktur ya, menghasilkan sesuatu gitu ya, atau membuat menjadi satu nilai, bentuk yang baru gitu ya, melalui proses pengolahan ataupun juga proses penggabungan gitu. Nah, kita lihat di sini bahwa di perusahaan itu berarti ada departemen-departemennya nih, departemen ke proses bisnis ya. Dalam hal ini juga, proses bisnis juga akan, melihat pergeseran-pergeseran ya, pergeseran-pergeseran dalam arti bahwa perkembangan zaman itu juga merubah pola bisnis, merubah, eee, kultur ataupun budaya di masyarakat juga berubah strategi, merubah pendekatan bisnis ya, yang otomatis juga ini akan berdampak terhadap, bisnis proses di perusahaan. Nah, paradigma ini bergeser, ya sekarang ini perusahaan memandang bahwa, eee, perusahaan itu adalah sebagai kumpulan departemen, ya, yang
merupakan juga kumpulan proses bisnis yang mendukung ya, saling mendukung satu sama lain. Jadi adalah suatu sistem kan. Ketika kita belajar sistem, sistem adalah kumpulan dari beberapa part atau bagian ataupun juga proses ataupun, prosedur yang saling berkaitan satu sama lain, berinterrelasi, berinteraksi satu sama lain menghasilkan, untuk menghasilkan satu tujuan atau mencapai satu tujuan yang disepakati ataupun sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, dalam bisnis ini pelanggan sangat penting nih. Jadi sekarang harus berpikir orientasinya pelanggan, customer oriented gitu ya. Karena bisnis tanpa pelanggan, ya nggak ada artinya, nggak ada, hasil yang akan didapat. Karena pelanggan itulah yang memberikan keuntungan, pelanggan itulah yang membeli produk, perusahaan dan, menghasilkan suatu keuntungan yang bisa membiayai proses, aktivitas perusahaan untuk bayar gaji karyawan, biaya operasional, listrik, kemudian membeli bahan baku dan lain-lain gitu ya. Nah, proses pembentukan nilai atau value yang berhubungan dengan produk akhir pada, proses horizontal. Ini juga berarti ini adalah proses yang, horizontal ya, linier dan memberikan nilai tambah gitu ya. Kemudian juga menentukan batasan-batasan dari proses, pelanggan, pemasok, proses. Nah, ini ada batasan, ada boundary-nya. Sehingga ini akan memperjelas area dan memperjelas, tanggung jawab ataupun juga, job desk ataupun, target dari suatu divisi atau suatu bagian. Kemudian mengelola keseluruhan proses, ya, yang banyak dari departemen data tersebut, supaya lebih optimal, ya, dibanding bagian-bagian dikelola masing-masing departemen. Ini harus sinergi, satu sama lain harus saling melengkapi, harus memberikan input, memberikan, masukan dan kemudian keluaran juga diolah gitu ya. Ya, dengan menunjuk proses owner, yaitu yang bertanggung jawab untuk proses. Nah, ini berarti di sini perlu ada kepala departemennya, kepala bagian, kepala divisi yang bertanggung jawab terhadap proses di bagiannya dan memfasilitasi terjadinya komunikasi antar bagian dengan baik, harmonisasi ya. Perlu ada mediator ataupun juga, sebagai kalau di bahasa IT-nya disebut juga protokol. Ketika misalnya Presiden Republik Indonesia mau berkunjung ke, Australia misalnya, ada aturan protokoler. Inilah yang menjadi penghubung sebagai mediator. Sama departemen keuangan dengan departemen produksi, dengan departemen, gudang, ya, departemen purchasing, ini mereka ada kepala departemennya yang memfasilitasi terjadinya komunikasi tersebut. Terus mengelola proses, ya, memberikan, pondasi yang lebih baik untuk mengelola waktu dan sumber daya. Nah, jadi hitungannya adalah waktu dan sumber daya. Sumber daya ada 5M ya, man, money, apalagi? Man, money, mesin, material, method, dan informasi ataupun juga plus market ya. Jadi mengelola 5M terus kemudian akan, supaya lebih efektif, lebih efisien dan terjadi, eee, untuk mencapai hasil yang ditentukan. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, lanjut. Jadi proses bisnis ini ada dikelompokkan menjadi 3 ya, menurut TOPP ya, yaitu proses utama atau primary proses yang menyangkut kegiatan, inti dari perusahaan, dari mulai penerimaan dari supplier, material ya, penerimaan bahan baku, sampai diolah kemudian dijual kepada pelanggan, sampai ke tangan pelanggan, ya, end user. Kemudian ini ada proses pendukung, yaitu support proses. Siapa yang berada di sini? Yaitu bagian-bagian yang tidak langsung bersinggungan dengan proses produksi tersebut, ya, proses bisnisnya, yaitu bagian misalnya di sini, bagian keuangan, bagian HRD, bagian IT, ya, yang mereka ini boleh dibilang ada
lebih bagus. Tidak ada pun bukan berarti bahwa perusahaan tidak bisa berjalan, tapi memang kurang ideal, ya. Mereka ini yang mensupport terjadinya proses bisnis dengan baik. Kemudian proses pengembangan atau development proses. Di sini untuk meningkatkan kinerja rantai, nilai dari proses dan, pendukung. Misalnya di sini bagian product development. Product development ini dibutuhkan di dalam perusahaan untuk mengembangkan bisnis. Misalnya motor ya, motor itu dulu awalnya, bentuk motor-motor gede ya. Dulu itu motor-motor gede bentuknya, pakai manual di engkol ya. Tapi seiring waktu bergeser bentuknya menjadi motor bebek. Ada motor bebek dan masih di engkol ya. Kemudian bergeser lagi, ada motor bebek dengan elektrik atau, otomatik ya. Ya, pakai starter, nggak pakai engkol lagi. Ya, engkol sebagai cadangan saja. Motor gede pun pakai itu juga. Jadi teknologinya bisa diterapkan di motor gede ataupun motor kecil gitu ya. Lalu kemudian dari bentuknya ya, dari bentuknya. Bahkan motor seperti NMAX gitu ya, ataupun, motor-motor gede yang seperti gede gitu ya, tapi, eee, pakai otomatik ya. Kalau Honda misalkan, Vario ataupun Speci atau apa gitu ya, saya mungkin terlalu ini ya, nggak terlalu detail. Tapi itu merupakan perkembangan dari produk-produk yang di-develop terus gitu ya. Seiring kebutuhan ataupun seiring dari tuntutan pelanggan ya, mungkin juga hasil survei, hasil inovasi-inovasi tersebut dari banyak sumber gitu ya.